suka. Dan untuk yang pertama, gue pengen bahas tentang sejarah film. Nah, pada dulu banget itu nggak seperti sekarang yang menggunakan kamera digital, semuanya pakai memory card dan langsung. Tapi dulu tuh pakai layer film yang kayak di foto analog. Mungkin sekarang kan lagi mulai ngetren lagi ya foto analog, kamera analog. Nah, dulu tuh film itu pakai itu yang kita menangkap gambar sebanyak 24 frame per second terus menerus, dan dengan begitu dia menghasilkan gambar yang bergerak. Makanya sebenarnya kata film sendiri itu di bahasa Inggris tuh ada beda-beda. Jadi kalau misalnya di UK orang nyebutnya film, yang merujuk pada layer film itu sendiri. Di North America sendiri itu disebut movie. Jarang orang bilang film, lebih sering bilangnya movie. Sebenarnya movie itu singkatan dari kata moving pictures. Emang sejatinya film itu adalah rangkaian gambar yang ditangkap berurutan 24 frame per second dan menjadi seperti seolah-olah gambar yang bergerak. Oke, kita mulai dari awal banget, yaitu dari 1872. Pada saat itu ada seorang bisnis yang dia suka menonton balapan kuda, Gallop Race, dan dia meminta satu orang fotografer yang bernama Edward Muybridge untuk memfoto kuda saat berlari. Jadi si pebisnis itu dia ingin tahu gimana sih kuda tuh lari, apakah keempat kakinya menginjak tanah atau cuman kayak 2 atau 3 kakinya doang. Nah, setelah itu si Edward Muybridge ini dia men-setting 12 foto kamera, lagi start di foto gimana tuh kakinya bergerak. Pas di foto terjadi rangkaian 12 foto ini karena di setup 12 kamera. Dan pas si Edward ini melihat, kok kalau misalnya kita melihat beruntutan gitu, diputar secara ulang-ulang, kok kayak gambar yang bergerak gitu. Nah, dari sini, dari penemuan yang tidak sengaja ini menyebar ke mana-mana. Sampai pada akhirnya pada 1893, seorang ilmuwan yang terkenal yang kita semua tahu mungkin, yaitu Thomas Alva Edison, yang juga seorang pebisnis. Dia setelah mendengar ini, dia mencoba untuk penemuan ini dia ingin mengembangkan lebih lanjut. Nah, si Thomas Alva Edison ini setelah itu membuat satu alat dia namain kinetoscope, yaitu adalah kamera untuk merekam moving pictures atau gambar yang bergerak. Kamera ini nggak kecil, kamera ini besar, jadi nggak bisa nggak bisa dibawa kemana-mana kayak kamera kita sekarang yang ukurannya kecil-kecil. Ini nggak, ini kamera ukurannya besar, ditenagai oleh listrik. Selain itu juga dia juga menciptakan alat untuk memproyeksi gambar yang telah direkam oleh kinetoskop ini. Mungkin istilahnya kayak bioskop pertama yang ada di dunia. Dia sebut namanya dengan Black Maria. Tapi sayangnya alat proyeksi film ini tidak secanggih yang kita lihat sekarang, yang kita bisa melihat dengan layar lebar, duduk dengan santai bersama keluarga dan teman-teman. Tapi alat ini enggak. Alat ini kita harus melihatnya lewat eyepiece. Jadi nggak bisa nonton rame-rame, harus ganti-gantian. Itu kekurangannya. Lalu kita berlanjut ke tahun 1895 di Prancis, yaitu seorang kakak beradik yang bernama Auguste and Louis Lumière, atau mungkin dikenal dengan Lumière Brothers. Dia mengembangkan teknologi moving pictures ini dan membuat alat yang bernama sinematograf. Sinematograf ini berbeda dengan alat yang di-invent oleh Thomas Alva Edison karena alat ini lebih ringan, lebih tajam gambarnya dibanding yang dibuat oleh Thomas Alva Edison, tapi alat ini tidak ditenagai listrik dan tidak bisa merekam lebih dari 1 menit. Jadi rata-rata film yang dibuat dengan sinematograf ini di bawah 1 menit. Tapi ada kelebihannya lagi, yaitu alat ini selain menjadi kamera film, kamera untuk menangkap gambar, dia juga bisa memproyeksikan gambar, jadi seperti proyektor juga. Dan proyektor ini tidak harus menggunakan eyepiece untuk melihatnya, tapi bisa ditonton di layar. Lalu kita berlanjut ke 1907. Di sini disebut dengan nama era The Silent Film. Pada saat itu belum ditemukan alat untuk merekam suara di film. Jadi
semua film itu nggak ada dialognya dan juga nggak ada musiknya. Bayangin kan? Dan nggak ada gambar, nggak ada gambar, dan nggak ada warnanya juga. Jadi hitam putih dan tidak ada suaranya. Tapi banyak orang yang menggunakan orkestra untuk mengisi suara di film. Jadi pas kita kayak nonton bioskop itu di teater, jadi depannya ada orkestra, terus ada layar, filmnya mulai, terus orkestranya main untuk mengiringi filmnya itu. Jadi zaman dulu itu belum ada Dolby Atmos. Oh. Nah, karena tidak ada suara ini, ada seorang aktor yang bernama D.W. Griffith. Dia sebenarnya seorang aktor, tapi nggak lama kemudian dia menjadi sutradara di era The Silent Film ini. Karena tidak ada suara, kita tidak bisa memanfaatkan suara untuk menceritakan cerita kita melalui film. Dia mencoba berbagai cara, bereksperimen dengan men-shoot film dengan berbagai angle, dari wide, terus medium close up, terus reverse shot. Kalau yang kita tahu kan, kita kan kalau ngeliat film kan pertama wide shot dulu, terus nanti pas orang yang ngobrol ke medium close up. Yang sebenarnya itu nggak satu take kan, itu beberapa take. Tapi kita ngelihatnya di film itu seperti seakan-akan satu take. Lalu berlanjut lagi ke 1912. Awal mula didirikan Hollywood yang kita sekarang kenal sebagai pusatnya perfilman di dunia. Perfilman sendiri awalnya tuh berada di East Coast Amerika, di Chicago, di New York, New Jersey. Itu tempat di mana si Thomas Alva Edison membangun bisnisnya dan dia tinggal di sana. Nah, di situ banyak filmmakers yang nggak mau berurusan dengan Thomas Alva Edison secara hukum. Karena hak-hak paten perfilman tuh banyak yang dimiliki oleh Thomas Alva Edison. Dengan begitu, mereka mencari tempat di West Coast, berseberangan di tempat tinggalnya Thomas Alva Edison di East Coast, ini di Amerika ya, di United States. Dan akhirnya mereka menemukan suatu tempat kecil di Los Angeles yang bernama Hollywood. Kenapa mereka memilih itu? Karena Hollywood itu pada waktu itu tanahnya murah dan gak banyak orang tinggal di sana. Tapi yang filmmaker senang itu semuanya ada, dari gunung, padang pasir, lautan. Karena di West Coast kan, di dekat pantai. Makanya mereka memilih itu. Karena dengan begitu mereka bisa membuat film dengan berbagai macam setting. Dan dari situ perfilman mulai berkembang. Setelah akhirnya Hollywood dan perfilman mulai mengakar dan mulai tersebar ke seluruh kalangan masyarakat, studio-studio besar mulai memproduksi film secara tahunan. Bisnis perfilman itu menjadi suatu bisnis penting. Mulai banyak orang yang ingin terjun ke dunia film pada saat itu. Dan pada 1925 lahirlah film bersuara atau The Birth of Photography. Film yang bersuara ini dimulai dengan studio kecil yang sekarang sudah studio besar, yaitu Warner Bros. Dia membeli hak paten untuk alat perekam suara dari Western Electric yang bernama Vitagraph. Pada saat itu orang bingung kenapa studio film beli suara, padahal kan fokusnya ke gambar. Tapi justru di sini letaknya. Pada saat hanya studio besar yang bisa memutar film dengan orkestra, karena dengan orkestra ini memerlukan biaya yang besar dan juga teater yang besar karena harus ada tempat di depan untuk pemain orkestranya bermain di situ. Yang kita tahu semua, kalau pemain orkestra itu bisa puluhan orang kan. Dengan adanya alat perekam suara ini, Warner Bros yang tadinya studio kecil sekarang udah gede banget ya. Dan dengan begitu Warner Bros tidak harus menyewa orkestra atau memerlukan gedung yang luas untuk memutar filmnya dengan suara. Nah, dari situ dia membuat film yang bernama Don Juan, yang orkestranya itu nggak dimainkan langsung, tapi direkam sebelum dan diputar pas di bioskop. Hal ini menggegerkan dunia karena untuk memutar film jadi nggak perlu teater yang luas lagi. Jadi teater-teater kecil pun bisa memutar film dengan suara. Setelah itu Warner Bros menggandeng 150 teater di seluruh USA untuk memutar film-film. Terus beberapa tahun kemudian Warner Bros
memproduksi film. Ini film yang legend ya. Ini salah satu film yang merubah industri perfilman, yang mungkin kalau kalian sekolah film kayak gue, pasti sama dosen pasti disuruh nonton ini, yaitu The Jazz Singer. Ini film pertama yang orkestranya direcord, musiknya direcord, dan juga film yang mempunyai dialog. Find a success in this show. Well, we're going to move from here. Oh yes, we're going to move up in the Bronx. A lot of nice green grass up there and a whole lot of people, you know. Jadi ada dialog percakapan, sebelumnya nggak ada. So Warner Bros membawa major breakthrough to the film industry. Dan setelah itu semua studio film besar menggunakan teknologi suara ini untuk memproduksi film-film ini. Lalu lanjut ke color film yang berwarna. Sebelum tahun 1922 semua film itu nggak berwarna. Sampai 1922 ditemukan yang dinamai two color system oleh Technicolor Company yang bisa memproduksi warna dengan sistem dua warna ini. Tapi karena sistem ini ribet, jadi orang nggak terlalu banyak pakai lagi sistem dua warna ini. Dan ada beberapa film yang kalau kalian mau nonton yang dengan sistem dua warna ini, yaitu film The Seven Commandments dan The Tale of the Sea. Itu dua film yang menggunakan two color system by Technicolor. Terus 10 tahun kemudian, di tahun 1932, baru ditemukan three color system. Sistem ini film bisa diproduksi dengan warna yang lebih realistik. Sehingga saat itu banyak orang yang mulai memakai sistem ini. Beberapa film yang diproduksi dengan three color system ini adalah Disney Three Little Pigs, terus tahun 1933 ada Snow White, dan tahun 1939 ini yang terkenal juga, yaitu The Wizard of Oz. Jadi dari tahun 1930-an sampai 1940-an akhir, itu orang bisa bilang dinamakan the golden age of Hollywood. Ini dimana industri film itu menjadi industri yang termasuk yang terbesar di United States. Setelah kejayaan Hollywood ini, film terus berkembang, sehingga akhirnya sampai ke tahun 1970, ini yang dinamakan the new era of Hollywood. Di sini lahir sutradara-sutradara yang kita sampai saat ini kenal, melahirkan film-film yang bagus-bagus, yaitu ada Steven Spielberg, ada juga George Lucas, Martin Scorsese. Yang di sini film-film tuh mulai menjadi wah gitu. Orang mulai mencoba bereksperimen dengan berbagai cara. Udah mulai ada efek-efek. Star Wars lahir 1977 kan. Terus Steven Spielberg dengan film Jaws-nya. Terus habis itu lahir Indiana Jones, lain-lain. Setelah tahun 1970-an ini loh, kita lanjut lagi tahun 1990. Di sini dimana semua industri film mulai transisi ke digital. Pada tahun 1980-an, perusahaan Jepang, Sony, yang mulai mengembangkan kamera digital. Tapi mereka sebelumnya menyebutnya dengan electric cinematography. Nah, tapi dengan lahirnya kamera digital ini, belum bisa meluluhkan hati para filmmaker lain. Kenapa? Karena pada waktu itu kualitasnya belum bisa menyamai kualitas kamera film. Jadi orang tetap menggunakan kamera film dari saat itu. Sampai pada akhirnya tahun 2010, itu perusahaan kamera terbesar, yaitu perusahaan ARRI. Tahun 2010 dia akhirnya merilis kamera ARRI Alexa. ARRI Alexa pertama ini kualitas digitalnya itu hampir menyamai kualitas film kamera. Nah, setelah itu baru era-era di mana kita merasakan digital sinematografi. Itulah sekian bahasan tentang sejarah film yang gue mau sampaikan kali ini. Oke, sampai di sini. Quiet on set, First Pictures, and